Selamat datang kembali di podcast Gastri atau kajian Islam Asatidz dan Santri. Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh tim podcast Gastri untuk menjadi host pada kali ini. Alhamdulillah saya dibersamai oleh Al Ustadz Husni Ardi. Beliau merupakan salah satu asatidz dari PPI 16 Cipadak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, mungkin ada banyak problematika ya terkait masalah-masalah gitu ya. Khususnya ini Tad dalam bab sholat. Pertanyaannya gini Tad, kalau semua tempat di bumi adalah tempat ibadah, di mana orang haid atau yang junub bisa tinggal, kan kedua jenis itu tidak dapat mendekati tempat ibadah. Seperti itu Tad pertanyaannya. Ya, untuk mensikapi hal yang demikian, untuk menjawab atau mencarikan solusi jalan keluar dari permasalahan-permasalahan seperti itu, Rasulullah SAW memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Rasul itu sendiri, Nabi Muhammad itu sendiri dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Yaitu salah satu diantaranya al-ardu kulluhu masjidan. Bumi itu adalah seluruhnya tempat sujud. Nah, tempat sujud. Nah, maka lantas akan timbul pertanyaan seperti tadi, kalau bumi itu seluruhnya tempat sujud, tempat sholat, lalu di manakah orang yang haid atau orang yang junub? Nah, berkaitan dengan hal ini, tentunya ini barangkali kita harus memahami atau mengetahui bagi orang yang haid, yang junub, itu tentunya bukan keseluruhan secara keseluruhan tempat sujud, tempat sholat tadi tidak boleh, gitu ya. Jadi ada memang lokasi tertentu, tempat tertentu yang bagi mereka tidak boleh, gitu ya. Tidak boleh masuk, tidak boleh artinya berdiam diri di situ. Nah, itu berkaitan dengan itu, larangan bagi orang haid, orang junub, ya, itu ternyata berkaitannya dengan hanya ruang lingkupnya bangunan ya masjid, gitu ya. Nah, bangunan masjid saja. Nah, untuk tempat-tempat yang lain itu tidak ada larangan, walaupun memang seluruh tempat itu boleh dipakai untuk sholat, gitu ya. Seluruh tempat itu boleh dipakai sholat. Nah, kecuali hanya dua yang dikecualikan. Seluruhnya itu boleh dipakai sholat. Nah, kecuali kamar mandi dan kuburan, gitu ya. Nah, adapun yang berkaitan dengan itu, lantas nanti kan suka ada yang misalkan sholat di atas kuburan. Ya, kalau hanya sekedar itu sholatnya sholat jenazah yang sudah dikubur, itu tidak mengapa dan tidak menjadi masalah. Nah, justru yang jadi masalahnya itu kalau dia misalkan sengaja sholat, apakah sholat yang berkaitan dengan sholat wajib, gitu ya, atau misalkan sholat sunat bukan sholat jenazah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena dikecualikan tidak boleh sholat di kuburan. Nah, maka sehingga hal yang tadi berkaitan dengan itu, nah bagi mereka apakah nanti di rumah, apakah nanti di tempat-tempat yang lain, itu silakan. Yang tidak boleh itu adalah di masjid, ya, tidak boleh di masjid. Nah, lantas mereka dilarang masuk masjid, dilarang berdiam diri dalam masjid. Kalau hanya sekedar lewat, kalau hanya sekedar ya ada keperluan masuk ke masjid, itu tidak menjadi apa-apa, tidak mengapa, gitu, tidak dilarang. Yang tidak bolehnya itu berdiam diri di masjid. Nah, lalu berkaitan dengan hal ini, ya, bagi orang yang junub, bagi orang yang haid, wanita haid, gitu ya. Nah, ini kemudian ada yang mengatakan bahwasanya apakah yang menjadi permasalahan wanita haid itu dilarang berdiam diri di masjid itu apakah karena haidnya atau karena darahnya, dikhawatirkan kena karpet, gitu kan, takut kena karpet sehingga dilarang, gitu. Nah, ternyata
Ya, berkaitan dengan itu ternyata yang dilarang diam diri dalam masjid itu bukan karena takut darahnya mengenai karpet, tapi karena junubnya itu. Nah, maka bagi siapa saja baik laki-laki ataupun perempuan nanti berkaitan dengan itu, yang junub itu tidak boleh berdiam diri dalam masjid gitu ya. Tidak boleh berdiam diri dalam masjid. Kalau hanya sekedar lewat nggak apa-apa gitu ya, berkaitan dengan itu. Nah, untuk hal-hal yang demikian ini barangkali perlu kejelasan ya, perlu batasan-batasan di mana boleh dan di mana tidak bagi orang-orang yang haid atau ya orang yang junub tadi gitu ya. Jadi tidak dipukul rata semua karena bumi ini tempat sujud lantas bagi mereka yang haid, kemudian orang yang junub di mana mereka tempatnya. Kalau demikian, nah ternyata itu adalah ruang lingkupnya hanya masjid gitu ya. Masjid yang dilarang itu, yang dilarang mereka bagi yang haid dan orang junub itu berdiam diri dalam masjid itu tidak boleh. Nah, kalau untuk misalkan di rumah ya, di mana di luar masjid lah gitu ya. Dan di masjid pun itu kan hanya masjid itu dibatasi oleh misalkan bagaimana istilahnya pembangunan awalnya gitu ya. Artinya pembina masjid itu, qaim masjid itu yang disebut dengan masjid itu mana? Kalau misalkan di luarnya itu teras masjid itu kan misalkan ternyata bukan masjid ruang lingkupnya misalkan, berarti kan nggak boleh tahiyatul masjid di luar. Nah, bagi orang yang haid, orang yang junub itu boleh di luar silakan, asal jangan dalam masjid. Nah, itu demikian ya yang berkaitan dengan itu. Jadi tidak lantas bumi itu seluruhnya tempat sujud kecuali kamar mandi dan kuburan. Lantas bagi orang yang haid, perempuan haid, kemudian orang yang junub, mereka di mana kita harus berdiam diri dan di mana kita pada saat itu ke dalam keadaan junub. Nah, itu artinya juga nanti ya bagi laki-laki dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian pada saat melakukan hubungan suami istri kemudian junub, nah itu kan juga akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu atau timbul permasalahan-permasalahan seperti itu. Jadi yang dilarang itu adalah hanya di masjid saja gitu ya. Itu pun berdiam diri dalam masjid. Kalau hanya sekedar lewat atau ada keperluan itu silakan saja. Tadi ada pertanyaan lagi nih tadi ya. Iya. Kan tadi di seluruh bumi itu boleh sujud gitu kecuali dua tempat, hanya di kamar mandi sama di kuburan. Nah, jika masalahnya seperti ini tadi kan khususnya gitu di Indonesia ini kan mungkin dulunya itu orang-orangnya itu dikubur gitu kan ya, sudah meninggal dikubur, terus kemudian kuburan itu suka dipakai jadi bangunan gitu tadi ya, jadi bangunan sekolah ataupun rumah juga, mungkin karena mungkin harga tanahnya lebih murah kalau di kuburan itu kan ya. Nah, kalau hal seperti itu gimana tadi? Ya, kalau dalam artian di atasnya itu di atas kuburan, di bawahnya di bawah kuburan, kemudian di atasnya itu bangunan, ya itu harusnya ya kuburannya dipindahkan dulu. Nah, kemudian silakan gitu ya. Atau misalkan tidak di atas, pas di atas kuburannya. Misalkan apakah di sampingnya atau di belakangnya atau di depannya misalkan. Ya selama itu kan nanti kita bukan sholat di atas kuburan, tapi sholat di rumah yang memang di depan atau di sampingnya ada kuburan, tapi terhalangi oleh dinding gitu ya, terhalangi oleh tembok, itu tidak menjadi masalah. Nah, justru yang tidak boleh itu sengaja ya tadi sholat di atas kuburan. Kalau misalkan membangun ya bangunan di atas kuburan, kan biasanya di atas kuburan padahal kan bukan di atas, ada yang di depannya, ada yang di belakang, ada di samping. Nah, kalau misalkan mau membangun di atasnya, kuburannya di bawah, kemudian rumah di atas, itu seharusnya kuburannya dipindahkan terlebih dahulu ke pemakaman umum kah, atau misalkan dikeluarkan dulu gitu kan. Nah, istilahnya tulang belulangnya itu kalau memang sudah menjadi tulang belulang gitu ya, itu harus dipindahkan dulu. Nah, baru boleh dibangun. Kalau misalkan sengaja
bangun rumah atau bangun madrasah, bangun apapun, apalagi masjid di atas itu ya nggak boleh gitu. Itu diantaranya. Ya, Ustaz, ini mengenai permasalahan mengenai haid gitu ya. Ya. Maaf ya, ini mah kata-katanya mungkin Ya. rada kotor gitu. Nah, ini seorang anak kecil gitu ya, Tad, mungkin ya awalan masih haid gitu kan ya. Mungkin rada malu-malu gitu tadi ya. Ya. Nah, kemudian beliau itu mengikuti mengaji gitu ya, biasa mengaji gitu di MD ataupun di mana gitu ya. Kemudian masuk masjid gitu dalam keadaan haid, kemudian ya berinteraksi sama temannya terus seperti itulah ya Tad ya. Nah, bagaimana itu Tad? Terus kemudian ketika waktu sholat, beliau itu mengikuti sholat tetapi tidak mengikuti apa yang ada dalam rukun sholatnya gitu Tad. Nah, dalam hal seperti itu bagaimana Tad? Nah, ini barangkali juga menjadi persoalan ya, menjadi masalah juga yang berkaitan dengan itu. Ini karena minimnya pembelajaran atau minimnya penjelasan berkaitan dengan itu, dan bahkan yang paling istilahnya kita rasakan itu adalah lantaran dianggapnya menjelaskan tentang ini adalah porno gitu ya, menjelaskan ini adalah sensitif gitu ya, padahal seharusnya itu dijelaskan agar apa? Agar tidak terjadi hal yang demikian. Lalu bagaimana anak itu diam diri dalam masjid padahal dia haid, kemudian dia melaksanakan sholat, kan itu sangat fatal gitu ya. Padahal Nabi mengatakan tidak boleh saum, tidak boleh sholat, dan tidak boleh berdiam diri dalam masjid. Nah, lantas anak ini karena ketidaktahuan dia, karena ketidakpahaman dia. Nah, lantas siapa akan bertanggung jawab tentang hal ini? Nah, barangkali orang tuanya, dan tanggung jawab kita sebagai muslim ya menyampaikan hal itu. Kenapa? Karena hal-hal yang demikian itu ya tadi dianggapnya kalau berkaitan dengan hal itu, kalau menjelaskan itu memang sensitif dan bahkan dianggapnya ya porno gitu. Nah, padahal justru ini adalah kemaslahatan dalam melaksanakan ibadah. Andai kata anak itu tidak tahu, yang terjadi ya seperti tadi, diam diri dalam masjid, berinteraksi dengan temannya dalam masjid, kemudian dia sampai melaksanakan sholat. Nah, ini adalah masalah-masalah seputar hal itu karena awam dan tidak ada penjelasan tentang hal itu. Seharusnya anak itu diberitahukan, dikasih pendidikan tentang hal itu, kemudian bagaimana cara menghadapi haid, lalu apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan, dan itu harus dijelaskan, disampaikan. Agar apa? Agar anak itu dalam istilahnya dalam ibadahnya itu maslahat gitu ya, maslahat. Dan jangan juga karena awamnya anak, karena ketidaktahuan mereka tentang hal itu, bahkan ya artinya kapan akan headnya gitu ya, mulainya misalkan kan gitu. Karena tidak ada penjelasan tentang hal itu, ya bisa saja terjadi di mana saja dalam keadaan situasi kondisi tertentu yang dia tidak sadar hal itu. Kenapa? Ya karena tidak tahu. Kan paling tidak kan ada gejalanya dulu, ada ya istilah peringatan hal itu. Kalau dia tahu ya dia akan antisipasi, oh ini akan datang haid, akan datang bulan dan sebagainya. Kalau dia karena sudah ada ilmunya gitu ya, yang pada akhirnya ya terjadilah kesalahan-kesalahan yang tadi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya barangkali seperti itu. Ya, sebelumnya dari tim broadcast atau Mustami ada pertanyaan gitu? Silakan. Ini tuh berkaitan dengan junub ya. Kalau misalkan kita sedang itikaf, nah kita teh misalkan mimpi gitu, nah itu apakah akan membatalkan itikaf kita? Sedangkan tadi kan berkaitan tidak boleh berdiam diri di dalam masjid kalau keadaan itu bagaimana? Nah, berkaitan dengan hal itu bukan sengaja kita berdiam diri dalam keadaan junub, tapi pada saat kita dalam keadaan beritikaf gitu kan, tentunya mimpi itu berarti kita dalam kondisi tidur kan, nah tidak sadar gitu ya. Nah ternyata pas bangun kita ya
ternyata ya mimpi basah. Nah lantainya tidak membatalkan itikaf kita. Kita mandi junub, kemudian teruskan itikafnya. Nah demikian. Kalau memang gitu ya, kalau memang berkaitan dengan hal itu, kalau itikaf itu di masjid, tidurnya di masjid ya, kalau tidurnya kalau misalkan ada istilah madrasah gitu ya bagus diantaranya, jadi tidak tidur di masjid gitu ya. Nah tapi kalaupun kejadiannya seperti itu ya silakan kita mandi kemudian lanjutkan. Jadi sengaja berdiam diri di dalam masjid dalam keadaan junub itu yang tidak boleh. Nah ini kan kejadiannya tidur kemudian mimpi gitu. Nah kemudian junub, kan kita kan lantas tidak berdiam diri kan, tapi langsung mandi gitu ya, mandi junub kemudian ya itikaf tidak batal itikafnya gitu. Barangkali seperti itu. Gimana? Terima kasih Ustaz. Ada lagi tim broadcast atau yang lainnya? Oh ya. Ini tadi ada gitu, pengen tahu gitu, mungkin apakah ada gitu di zaman Rasul orang yang seperti itu, misalnya orang yang lagi itikaf kemudian mimpi basah di dalam masjid gitu tadi, para sahabat atau mungkin kesininya tabiin yang lain, apakah ada seperti itu tadi? Nah sejauh ini Ana belum pernah menemukan dalil atau belum pernah mendengar gitu ya yang jelas berkaitan dengan hal itu. Tapi kita melihat dari istilahnya kejadian itu kan tidak disengaja dan artinya tidak masuk dalam keadaan junub berdiam diri dalam masjid, tapi posisinya seperti itu. Artinya ya kita mengambil hal yang tadi gitu kan, yang dilarang itu berdiam diri dalam masjid dalam keadaan junub. Nah ini kan kita awalnya kan bersih, awalnya kan suci kita, tidak berjunub, tapi kejadiannya seperti itu berkaitan dengan hal itu. Ya, alhamdulillah Ustaz ya, terima kasih dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh kami atau dari tim broadcast. Nah mungkin sekian dari sekarang atau dari kali ini kajian Islam Asatidz dan Santri ditutupkan sekian. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.